Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Asri Prasanitias Esud MSc, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pemahaman atas pelaksanaan dan muatan hasil KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 untuk mata kuliah evaluasi lingkungan untuk perencanaan. Next. Adapun anggota dari kelompok kami meliputi Nurul Qoriah, kemudian saya sendiri Abdul Syifa Maulana, kemudian Desi Wulansari, Ripka Dwi, Sela Cahyati, dan Jessica Dona. Next. Kemudian untuk outline presentasi kali ini meliputi pendahuluan, pembahasan, dan diakhiri dengan penutup. Next. Akan kami mulai dengan latar belakang penulisan laporan ini dengan telah diketahuinya bahwa melalui URI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi pada setiap kebijakan, rencana, dan atau program atau biasa disingkat dengan KRP guna dapat dicapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka menjadi tugas dari pemerintah daerah pula sebagai pelaksana dari pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di setiap daerahnya dengan salah satunya melalui pelaksanaan dan penyusunan KLHS. KLHS sendiri merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif dengan tujuan agar dapat dipastikannya bahwa setiap pembangunan suatu wilayah dan atau KRP telah terintegrasi ataupun menjadikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk KLHS yang wajib disusun oleh masing-masing pemerintah daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten yakini KLHS RPJMD, seperti pelaksanaan dan penyusunan KLHS RPJMD tahun 2018-2023 oleh Pemda Provinsi Jawa Tengah, di mana untuk fokus kajian dan evaluasi dalam pelaksanaan KLHS RPJMD dapat dilihat pada layar. Dengan ke-17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan kemudian oleh pemerintah Indonesia dilakukannya pengintegrasian TPB dengan kebijakan pembangunan melalui penyusunan rencana aksi daerah atau disingkat dengan RADTPB untuk dapat diberikannya masukan dalam kebijakan pembangunan daerah melalui RPJMD. Adapun yang mendasari perlunya penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 yakini penyelarasan dinamika kebijakan pembangunan, percepatan dan pemerataan program pembangunan ekonomi hingga pada perlunya kebijakan baru yang adaptif terhadap pandemi COVID-19. Dengan metode pelaksanaan KLHS Provinsi Jawa Tengah berupa pendekatan ex ante dikarenakan dilakukannya pelaksanaan KLHS sebelum disusunnya perubahan RPJMD, maka dapat dipelajarinya proses pelaksanaan KLHS melalui penyaduran laporan induk KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 untuk dapat dipahaminya proses penyusunan KLHS RPJMD, sehingga tujuan penulisan laporan ini adalah agar dapat dipahaminya data dan informasi dokumen KLHS dalam upaya mencapai pemahaman prinsip penyusunan, tahapan pembuatan dan pelaksanaan, penjaminan pendokumentasian dan validasi KLHS hingga pada muatan KLHS-nya. Adapun berikut dasar hukum yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sendiri merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan di mana dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah seperti yang telah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebuah perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian atau lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, di mana perencanaannya berupa RPJP, RPJM, dan rencana pembangunan tahunan. Dalam pembangunan skala daerah yaitu RPJMD berlaku selama 5 tahun, telah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Pada URI nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH dinyatakan KLHS sebagai instrumen pelaksanaan PPLH sebagai bentuk pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan atas terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, maka muatan KLHS secara umum meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Kemudian jika tidak sesuainya kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka wajib diperbaikinya setiap KRP sesuai dengan rekomendasi yang telah disusun pada akhir pelaksanaan KLHS dan tidak diperbolehkannya setiap usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui DDLH dan DTLH tersebut. Pada Perpres RI nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB, diketahui TPB ditujukan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dengan begitu, disusunnya Rencana Aksi Daerah atau RADTPB yang merupakan dokumen rencana kerja 5 tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Kemudian pada PPRI nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS, diketahui bahwa pembangunan
berkelanjutan yang ingin dijamin pelaksanaannya melalui KLHS yakini pembangunan yang dilakukan dengan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini hingga generasi masa depan. Pada PPRI nomor 6 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS pula diketahui bahwa tahapan pelaksanaan KLHS RPJMD meliputi pembuatan dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan pendokumentasian hingga pada validasi KLHS. Adapun pelaksanaan KLHS dilakukan dengan pengkajian pengaruh KRP, analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan hingga pada perumusan alternatif penyempurnaan KRP. Kemudian pelaksanaan KLHS berupa pengkajian pengaruh KRP sendiri dilakukan dengan mengidentifikasi dan merumuskan isu pembangunan berkelanjutan agar dapat ditentukannya isu-isu yang paling strategis. Kemudian mengidentifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup dan menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan. Dan dinyatakannya bahwa definisi RPJM yakini dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahunan baik pada tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota. Lalu pada Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan pelaksanaan KLHS RPJMD diketahui mekanisme KLHS RPJMD meliputi pembentukan tim pembuat, kemudian pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, penjaminan kualitas hingga pada pendokumentasian dan validasi. Kemudian pelaksanaan pengkajian pembangunan berkelanjutan pada pelaksanaan KLHS sendiri dimulai dengan identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup kondisi umum daerah yang meliputi kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis dan demografis beserta dengan keuangan daerah. Kemudian capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan serta pembagian peran antar pemerintah daerah, ormas filantropi, pelaku usaha serta akademisi. Dengan hasil pelaksanaan KLHS RPJMD sendiri digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan gambaran umum kondisi daerah pada RPJMD dan penyusunan RADTPB terkhusus pada penyusunan usulan program dan kegiatan. Kemudian sumber pendanaan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sendiri untuk tingkat provinsi dibebankan kepada APBD provinsi. Untuk kondisi geografis dan fisiografis, Provinsi Jawa Tengah termasuk Pulau Karimun Jawa dan wilayah Provinsi Jawa Tengah itu sebesar 25,04% dari Pulau Jawa. Kemudian kondisi suhu udara berkisar 24 derajat Celcius, kelembaban rata-rata bervariasi 73-86%. Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Topografi wilayah Jawa Tengah itu termasuk dataran dan juga tetapi terdapat gunung-gunung karena Jawa Tengah termasuk dalam rangkaian pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Berikutnya kondisi demografis. Kepadatan penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 1058,46 jiwa. Kepadatan penduduk yang tertinggi terdapat di wilayah perkotaan yaitu Surakarta, Pekalongan, dan juga Tegal. Kepadatan penduduk terendah terletak di Kabupaten Blora, Wonogiri, dan juga Grobogan, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten. Selanjutnya adalah hidrologi dan klimatologi. Pada kondisi hidrologi di Provinsi Jawa Tengah memiliki daerah aliran sungai yang cukup banyak dan merata pada seluruh wilayah Jawa Tengah. Adapun daerah aliran sungai yang terdapat di Jawa Tengah yaitu berjumlah 18 DAS, yaitu DAS prioritas yang terdiri dari DAS Garang, DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, dan daerah aliran sungai lainnya. Adapun kondisi klimatologi di Jawa Tengah yang disebutkan dalam Stasiun Klimatologi Kelas 1 Semarang, diketahui bahwa suhu udara rata-rata di Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu sebesar 18,1 hingga 28,7, dan untuk kelembaban udara diketahui bahwa kelembaban udara di Jawa Tengah rata-rata sebesar 74% hingga 89%. Adapun kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah berdasarkan hasil KLHS yakini pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan kenaikan sebesar 1,99% antar triwulan di tahun 2020 dengan faktor penyebab yakini kegiatan sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan hingga pada sektor konstruksi. Kemudian untuk inflasi termasuk kategori ringan sebesar 1,59% disebabkan oleh kenaikan harga telur ayam ras, daging ayam ras hingga buah jeruk pada November 2020. Lalu kenaikan tingkat pengangguran terbuka pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 396.000 jiwa. Meskipun begitu, masih sesuai dengan perkiraan selama tahun 2019 hingga 2020. Dan indeks Gini rasio Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin dalam 2 tahun terakhir per 2020. Kemudian diketahui terjadinya peningkatan nilai tukar petani yang disebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani dibanding indeks harga yang dibayar petani. Lalu angka kemiskinan yang mengalami peningkatan dan melampaui target prediksi yakini sebanyak 301,5 ribu jiwa dalam 1 tahun yakini pada tahun 2020 sebanyak 3,98 juta dengan adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat pada laporan induk KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018 sampai 2023 ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia di mana IPM Jawa Tengah termasuk kategori tinggi yakni 71,73 yang semakin dekat dengan IPM nasional sebesar 71,92. Kemudian terdapat angka harapan hidup atau AHH pada Provinsi Jawa Tengah. Diketahui bahwa angka harapan hidup pada tahun 2019 di Jawa Tengah sebesar 74,23 tahun. Lalu terdapat harapan lama sekolah atau HLHS dalam perkembangan harapan lama sekolah atau HLST. Provinsi Jawa Tengah memiliki peluang untuk bersekolah pada anak berusia 7 tahun dengan peluang selama 12,68 tahun. Diketahui pula angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,18 tahun pada tahun 2019, serta masyarakat berusia 25 tahun ke atas telah menjalani pendidikan selama 7,53 tahun dan terdapat pengeluaran per kapita pada Provinsi Jawa Tengah. Diketahui pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan Purchasing Power Parity atau PPP atas dasar harga konstan di tahun 2012 sebesar 11.102 juta rupiah di tahun 2019 dan diketahui mengalami peningkatan 325.000 dari tahun sebelumnya. Gambaran pelayanan umum. Pelayanan umum KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 berupa pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang. Pada pelayanan pendidikan di tahun 2020 programnya berupa disparitas angka partisipasi kasar SMA, SMK, SLB mencapai 12,4%. Persentase sarjana SMA, SMK, SLB sesuai standar mencapai 82,39%. Rasio guru terhadap rombongan belajar pada SMA, SMK, SLB mencapai 0,7%. Persentase guru SMA, SMK, SLB memenuhi kualifikasi akademik yang dimana mencapai 97,44%. Pada pelayanan kesehatan, programnya berupa angka kematian ibu yang berhasil diturunkan menjadi 76,93 per 100.000 KH pada tahun 2017. Angka kematian bayi yang berhasil diturunkan menjadi 8,22 per 1000 KH pada tahun 2019. Angka kematian balita yang terjadi pergerakan fluktuatif di mana pada tahun 2014 mencapai 11,54 per 1000 KH, lalu pada tahun 2018 turun menjadi 9,48 per 1000 KH, yang kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 9,63 per 1000 KH. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular mencapai 80,72% pada tahun 2019. Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang berhasil diturunkan menjadi 65,5% pada tahun 2020. Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi berhasil mencapai 100% di tahun 2020. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan berhasil naik menjadi 49% pada tahun 2020, serta indeks keluarga sehat wilayah provinsi mengalami penurunan di tahun 2020 mencapai 0,18%. Pelayanan pekerjaan umum dan tata ruang di tahun 2020 programnya berupa persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor di mana belum memenuhi target sebesar 38,50%. Persentase akses aman air minum perkotaan yang dimana belum memenuhi target sebesar 46,82%. Persentase panjang jalan provinsi di kondisi permukaan dan bangunan pelengkapan baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik sebesar 90,71%. Persentase akses aman air minum pedesaan sebesar 76,71%. Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggara bangunan gedung milik daerah sebesar 11,17%. Tingkat pelayanan sumber daya air dan penataan ruang sebesar 62,97%. Persentase kualitas sarana dan prasarana sumber daya air sebesar 53,46%, serta persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTR sebesar 72,40%.
Masuk kepada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dimulai dengan daya dukung air permukaan, dengan kondisi ketersediaan air larian sepanjang tahun 2019 yakini 20 miliar meter per kubik, dengan curah hujan 1.846 mm per tahun, potensi mata air dengan keberadaan 1.455 buah yang berkontribusi sebesar 1,91 miliar meter kubik per tahun dalam penyediaan air, sehingga total ketersediaan air di Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2019 sebanyak 22,6 miliar meter kubik, dengan kebutuhan air sebesar 28 miliar, maka penyediaan air bagi kebutuhan hidup layak penduduk Jawa Tengah dinilai defisit. Lalu untuk daya dukung pangan diketahui bahwa total produksi padi yang mencapai 9 juta ton dan angka konsumsi beras sebesar 124.000 yang membuat kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 4 juta ton menunjukkan bahwa daya dukung pangan mengalami surplus. Kemudian untuk daya dukung lahan terbangun diketahui sebesar 23% merupakan luas tutupan lahan terbangun di Provinsi Jawa Tengah. Dengan asumsi lahan untuk infrastruktur adalah 20% dari luas bangunan, maka daya dukung lahan terbangun termasuk kategori sedang, yakni 2,62 pada tahun 2020, meskipun telah mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berkategori baik. Serta untuk daya dukung fungsi lindung diketahui total luas lahan fungsi lindung yakni 3 juta hektar. Daya dukung fungsi lindung mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan 0,41 menjadi 0,43 pada tahun 2019 dengan kondisi luas fungsi lindung dan luas wilayah yang juga semakin menurun setiap. Kemudian kemampuan lahan yang ditinjau dari keseluruhan bentuk lahan, satuan batuan, dan satuan produktivitas akuifer. Dengan begitu diketahuinya luas daerah Jawa Tengah didominasi dengan fluvial sebesar 24,69%, luas satuan batuan Jawa Tengah didominasi dengan pasir keraka lepas 26,98%, dan luas satuan akuifer Jawa Tengah didominasi dengan satuan akuifer produktif dengan 53,78%. Untuk daya tampung lahan diketahui luas daya dukung lahan kelas tinggi yakni 39,22%, kemudian kelas sangat tinggi 28,77%, dan luasan kelas menengah 26,59%. Kemudian untuk daya tampung udara diketahui parameter hidrokarbon telah melebihi baku mutu sebab terjadinya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi gas buang akibat perawatan kendaraan yang kurang memadai dan penggunaan bahan bakar dengan kualitas yang kurang baik. Lalu untuk daya tampung air diketahui bahwa sebanyak 1 dari 8 stasiun dengan kandungan BOD pada air sungai yang melebihi standar baku mutu, kemudian 1 dari 8 stasiun dengan COD yang melebihi standar baku mutu, 8 dari 8 stasiun dengan DO yang melebihi standar baku mutu, 4 sungai atau danau atau waduk dengan status kondisi baik, 1 sungai atau danau atau waduk dengan status kondisi cemar sedang, dan 24 sungai atau danau atau waduk dengan status cemar ringan. Kemudian masuk kepada kinerja layanan jasa ekosistem, dengan yang pertama yakni jasa ekosistem penyedia pangan yang diketahui termasuk kemampuan lahan dengan kategori sangat tinggi dalam menyediakan pangan dengan 47,32% luas wilayah. Kemudian kedua yakni jasa ekosistem penyedia air yang termasuk kemampuan dengan kategori sangat tinggi dan tinggi dalam menyediakan air bersih dengan 43,28% luas wilayahnya. Kemudian jasa ekosistem pengatur iklim yang termasuk kemampuan dengan kategori sangat tinggi dan tinggi dalam menyediakan air bersih dengan 45,37% luas wilayah. Lalu jasa ekosistem pengatur aliran air dan banjir yang diketahui tingkat kelas kinerja lainnya berada pada kelas sangat tinggi dengan luas 13,2%, kelas tinggi dengan 33,32%, dan kelas sedang dengan 24,09%. Kemudian jasa ekosistem pengatur pencegahan dan perlindungan bencana yang diketahui tingkat kelas kinerja layanannya berada pada kelas sedang dengan luas 31,41%, kelas tinggi dengan 30,76%, dan kelas rendah dengan 10,73%. Lalu jasa ekosistem pengatur pemurnian air yang diketahuinya tingkat kelas kinerja layanan berada pada kelas tinggi dengan luas 30,44%, kelas sedang dengan 22,33%, dan kelas sangat tinggi dengan 17,81%. Untuk jasa ekosistem pengatur pemeliharaan kualitas udara sendiri yang diketahui tingkat kelas kinerja layanannya berada pada kelas tinggi dengan luas 33,7%, kelas sedang dengan 23,93%, dan kelas rendah dengan 23,41% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Geologis seperti pada umumnya perkembangan tektonik di Pulau Jawa, evaluasi tektonik di Pulau Jawa juga terdapat dibagi menjadi 3, yaitu tektonik akhir paleogen, tektonik intraneogen, dan tektonik akhir neogen. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non-logam serta 7 jenis mineral logam. Data cadangan digunakan merupakan data hasil dari perhitungan rekapitulasi hasil laporan eksplorasi yang telah dilakukan oleh pemegang IUP eksplorasi pada tahun 2020 dengan IUP aktif terbanyak untuk komoditas tanah uruk, andesit, sirtu, dan batu gamping. Kajian iklim oleh Bapenas pada tahun 2012 memperkirakan bahwa pada masa yang akan datang, secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan yang kering. Tingkat
dari kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut. Direktorat Jenderal Pengadilan Iklim melalui Direktorat Adaptasi Iklim mengembangkan sistem informasi data dan indeks kerentanan iklim yang menyajikan data informasi kerentanan iklim di seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas, keanekaragaman hayati merupakan landscape penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, dan meremediasi polutan dan juga menjaga stabilisasi iklim baik makro maupun mikro. Selain itu, sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati sebagai penyedia sumber daya genetik ditujukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Persebaran kawasan lindung di Jawa Tengah dapat dilihat pada peta di atas. Wisata alam luasnya sangat kecil, yaitu masing-masing sekitar 200 hektar atau kurang dari 1% dari total kawasan konversi pada wilayah hutan. Daya tampung air dapat didefinisikan sebagai kemampuan badan air dalam menerima beban cemar dari aktivitas masyarakat baik domestik maupun non-domestik seperti limbah industri, perdagangan jasa, serta pertanian dan peternakan. Oleh sebab itu, sering juga dijelaskan bahwa daya tampung air merupakan kapasitas badan air dalam menampung beban cemar yang dapat ditolerir dan mampu diolah secara alam. Semakin besar beban cemar yang masuk ke dalam badan air dan semakin rendah kualitas DAS, maka daya tampung air dapat terlampaui maupun sebaliknya. Apabila beban pencemaran yang masuk ke dalam badan air semakin kecil dan semakin baik kualitasnya DAS, maka dimungkinkan daya tampung tidak terlampaui atau badan air masih mampu menerima masukan badan cemaran sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan pencemaran. Dalam melihat kondisi daya tampung air, tentunya bisa dilihat dari kondisi kualitas badan air, baik sungai, danau, atau sumur yang dimanfaatkan air permukaan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah kondisi daya tampung sampah pada Provinsi Jawa Tengah yang berdasarkan data dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau IKPLHD, diketahui bahwa perkiraan timbulan sampah di Jawa Tengah pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 15.353 ton per hari, dan diketahui pada pelayanan pengangkutan sampah di Jawa Tengah terjadi peningkatan pada tahun 2017 dengan persentase sebesar 28,62% dari total timbulan sampah dan meningkat pada tahun 2019 dengan persentase 50,21% pada tahun 2019. Adapun jumlah TPA yang ada di Jawa Tengah sebanyak 58 TPA dengan luas 258,1 hektar yang berdasarkan data usia pakai dan tipe pengelolaan sampah TPA di Jawa Tengah. Diketahui bahwa terdapat TPA yang telah melebihi usia pakai secara teknis sejumlah 22 TPA atau sebesar 38% dari jumlah total TPA di Jawa Tengah. Untuk kondisi risiko bencana, Provinsi Jawa Tengah memiliki gunung aktif sebanyak 5 buah. Selain itu, Jawa Tengah dilintasi oleh beberapa sesar aktif dan juga zona megatros Jawa.
Provinsi Jawa Tengah berada di dalam kelas risiko bencana sedang hingga ke tinggi, dan untuk indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2019 sebesar 68,80%, di mana masih dalam kisaran target indeks kualitas lingkungan hidup nasional tahun 2019. Next. Baik, berikutnya indeks kualitas lingkungan hidup yang dimana didapatkan dari hasil kajian IKLH Provinsi Jawa Tengah ini mengalami tren naik dari tahun 2015 hingga 2019 dengan status sedang, dengan besaran IKLH tahun 2019 sebesar 66,88, masih berada pada kisaran target IKLH nasional tahun 2019. Emisi gas rumah kaca. Berdasarkan DLHK Provinsi Jawa Tengah, terdapat 4 sektor penyumbang emisi gas rumah kaca, yaitu sektor energi menghasilkan 78,72% pada tahun 2017 dan 73,24% pada tahun 2019, di mana menjadi penghasil emisi gas rumah kaca paling besar. Lalu sektor industri menghasilkan 2,72% pada tahun 2017 dan 4,46% pada tahun 2019, di mana menjadi penghasil emisi gas rumah kaca paling sedikit. Kemudian ada sektor lahan menghasilkan 4,24% pada tahun 2017 dan 20,27% pada tahun 2019, di mana menjadi penghasil emisi rumah kaca terbesar kedua, dan ada dari sektor limbah yang menghasilkan 14,32% pada tahun 2017 dan 2% pada tahun 2019, di mana menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga. Sehingga bila dibandingkan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan pada tahun 2017 ke 2019 menunjukkan kenaikan sebesar 19.461,27. Kinerja keuangan daerah dalam pencapaian indikator TPB terhadap 17 indikator TPB yang didanai dan mempunyai proporsi yang berbeda-beda. Kemudian ditampilkan rincian anggaran pada tahun 2019 untuk capaian TPB mencapai 10,89 triliun rupiah. Jika dilihat dari distribusi untuk masing-masing tujuan TPB, kedua yaitu tanpa kelaparan memiliki alokasi terbesar, yaitu mencapai 3,86 triliun atau 35,45%. Baik, selanjutnya kinerja keuangan daerah yang terbagi menjadi 6, yaitu rasio kemandirian keuangan tertinggi pada tahun 2016, terendah 2017. Ruang fiskal dalam kurun waktu ini fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 dengan kemampuan mendanai belanja daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2016 yaitu puncak untuk belanja modal, belanja pegawai tidak langsung yang fluktuatif pada tahun 2016 hingga 2019. Tax rasio terbesar pada tahun 2019. Kemudian untuk evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan diketahui dengan 235 indikator TPB yang ditetapkan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kemudian terdapat 264 indikator TPB yang dikaji pada dokumen KLS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023. Adapun realisasi dari pencapaian target TPB sendiri meliputi 67 dari 264 indikator TPB yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Dari 67 indikator tersebut sebanyak 17% mencapai target nasional dan 8% masih belum dapat mencapai target nasional. 4 TB yang merepresentasikan 67 indikator yang termuat meliputi tujuan 1, tujuan 3, tujuan 6, dan tujuan 16. Sehingga proyeksi pencapaian target TPB sendiri yakini pada tahun 2023 akan adanya 68 indikator tetap belum mencapai target Perpres RI nomor 59 tahun 2017, sehingga diproyeksikan dalam 4 tahun pelaksanaan pembangunan hanya sebanyak 14 indikator yang akan mengalami pertambahan ketercapaian target TPB nasional. Adapun ketercapaian indikator TPB menurut pilarnya meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dapat dilihat pada layar untuk ketercapaian pada tahun 2019 hingga proyeksi ketercapaiannya pada tahun 2023. Usual terhadap tren perubahan kondisi lingkungan pada pencapaian target TPB pada tahun 2023 berdasarkan kinerja Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa ekosistem di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah skenario 2 adalah jika capai TPB pada tahun 2019 belum tercapai, akan tercapai pada 2023 dan 2030 berdasarkan laju perubahan atau tren kurun 2017 sampai 2019 berdasarkan distribusi skenario pencapaian TPB Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 tanpa upaya tambahan
menunjukkan bahwa sebanyak 131 indikator atau 50% akan tercapai pada tahun 2023 sesuai dengan laju perubahan pada tahun 2017 sampai 2019 dengan 3 tujuan, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan keselamatan keseluruhan penduduk semua usia, merupakan tujuan dan kontribusi pencapaian indikator terbanyak, yaitu 20 indikator. Selanjutnya, skenario tanpa upaya tambahan juga dirumuskan sebagai skenario dengan upaya tambahan. Perumusan skenario dengan upaya tambahan merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis secara business as usual terhadap tren perubahan dari kondisi lingkungan dan mencapai target TPB pada tahun 2023 berdasarkan kinerja Provinsi Jawa Tengah yang telah dilakukan selama ini. Namun tetap tidak dapat mencapai target dalam Perpres 59 tahun 2017. Selain itu juga adanya permasalahan terhadap kondisi lingkungan hidup, terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung, serta lingkungan hidup jasa ekosistem di Provinsi Jawa Tengah yang menjadikan tantangan dalam pencapaian TPB Bappenas edisi kedua September 2020. Indikator-indikator dalam pilar sosial merupakan indikator yang relatif banyak membutuhkan upaya tambahan dibandingkan dengan indikator pilar lainnya. Indikator-indikator yang membutuhkan upaya tambahan tersebut di bawah merupakan bagian dari permasalahan dalam tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Permasalahannya dan lain akan dikaitkan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta pengaruh penting lainnya terutama dampak dari pandemi COVID-19 serta kelompok. Permasalahan tersebut selanjutnya akan dirumuskan sebagai rekomendasi. Selanjutnya adalah skenario kondisi lingkungan hidup. Pada penyusunan KLHS RPJM di Provinsi Jawa Tengah ini dilakukan proyeksi lingkungan hidup dengan menggunakan pendekatan spasial yang sama dengan revisi RT/RW yang dilakukan hingga masa periode RPJM di Provinsi Jawa Tengah, yaitu tahun 2023. Adapun kajian skenario kondisi lingkungan hidup pada penyusunan KLHS RPJM ini terdiri dari daya dukung lingkungan hidup yang di dalamnya terdiri atas daya dukung air permukaan, daya dukung pangan, daya dukung fungsi lindung, daya dukung lahan terbangun. Kemudian terdapat skenario perubahan daya dukung lingkungan hidup Jawa Tengah sampai 2023 dan skenario gas rumah kaca. Skenario pendapatan belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023 terjadi peningkatan jumlah pendapatan daerah yang dipengaruhi oleh komponen PAD, yaitu terjadi peningkatan tahun 2023, sementara jumlah belanja juga mengalami peningkatan, sehingga jika dibandingkan pendapatan dan belanja maka Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mengalami defisit dan di tahun 2023 mengalami surplus. Adapun untuk penentuan permasalahan atau isu strategis berdasarkan pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sederajat kesehatan masyarakat, kedaulatan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat, gender dan pemberdayaan perempuan, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA, peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan, tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Penyusunan rekomendasi program. Untuk rekomendasi program penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 secara rincinya rekomendasi program KLHS untuk dokumen RPJMD antara lain sebagai berikut. Pertama, berdasarkan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis yang telah disusun. Kedua, rekomendasi program kelompok pertama yaitu berbasis Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang selanjutnya diperbarui melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503/708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ketiga, rekomendasi program kelompok kedua yaitu berbasis memasukkan dalam aspirasi stakeholder Provinsi Jawa Tengah yang dirumuskan dari kegiatan konsultasi publik.
Baik, selanjutnya adalah mekanisme di mana mekanisme menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memuat. Yang pertama adalah pengkajian pengaruh kebijakan, rencana ataupun program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Lalu yang kedua adalah perumusan alternatif, penyempurnaan kebijakan, rencana dan juga program. Dan yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan, kebijakan, rencana atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Next. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel bahwa secara garis besar ketiga mekanisme tersebut sudah tercantum pada bab 4 capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan juga pada bab 5 yaitu perumusan alternatif, skenario dan rekomendasi. Pada bab 4 akan membahas terkait dengan tujuan pembangunan di daerah dan juga pada bab 5 akan membahas lebih jelas terkait dengan alternatif dari rekomendasi KRP. Next. Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS. Dalam pembuatan KLHS diperlukan tim penyusun yang diputuskan oleh kepala daerah serta koordinasi dengan sekretariat daerah pada bidang perencanaan pembangunan daerah serta kelingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tugas anggota dari tim penyusun juga melibatkan partisipasi pihak luar, yaitu masyarakat yang berupa ormas, filantropi, pelaku usaha, akademis, dan pihak terkait lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diketahui mengenai keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan KLHS seperti telah dinyatakan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang di mana pada pasal 70 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peran masyarakat dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian informasi atau laporan. Untuk tim penyusun KLHS perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah sendiri telah ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur nomor 6601/29 tahun 2020. Selanjutnya adalah hasil evaluasi tahapan dalam penyusunan KLHS RPJMD ini. Terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Dalam pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD ini diatur oleh keputusan kepala daerah yang bekerja sama dengan sekretariat daerah serta pemangku kepentingan daerah yang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan daerah dan lingkungan hidup. Lalu yang kedua, pengkajian pembangunan berkelanjutan. Dalam pengkajian pembangunan berkelanjutan ini menggunakan pendekatan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung capaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB. Lalu yang ketiga, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Pada perumusan skenario pembangunan berkelanjutan ini merupakan bentuk usaha dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai TPB yang akan dimasukkan ke dalam RPJMD yang sesuai dengan akhir jangka waktu periode RPJMD dan tetap mementingkan ketercapaian TPB sampai tahun 2030. Keempat, yaitu penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD. Pada penjaminan kualitas ini menggunakan pendekatan penilaian mandiri yang bertujuan untuk memastikan langkah-langkah pembuatan dan kualitas substansi dari KLHS RPJMD telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan pada pendokumentasian dan validasi ini merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan akuntabilitas yang bertujuan untuk dokumen KLHS bersifat terbuka dan dapat dijangkau oleh publik. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil pelaksanaan penyusunan KLHS yakini muatan KLHS yang sesuai dengan URI Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, di mana muatan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan telah disusun dengan dinyatakan pada bab 3 Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah, subbab 3.3, yang memuat kapasitas daya dukung air permukaan, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, daya dukung fungsi lindung, kemampuan lahan, daya tampung udara, dan daya tampung air. Adapun saran yang dapat diberikan atas penyusunan muatan ini ialah dapat ditambahkannya kajian mengenai daya dukung wilayah untuk permukiman, daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, daya tampung baku mutu limbah, dan daya tampung baku mutu gangguan. Kemudian untuk muatan kedua yakini perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup yang dalam pelaksanaannya belum disusun, sebab belum dinyatakannya pada laporan induk KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah mengenai hal tersebut. Mengingat KLHS ini merupakan KLHS RPJMD, sehingga fokus pembahasan muatan dari KLHS RPJMD ini ke tercapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kewenangan dari pemerintah provinsi serta penyusunan skenario TPB tanpa dengan upaya tambahan.
Kemudian muatan ketiga, yakini kinerja layanan atau jasa ekosistem yang telah dilakukan penyusunan yang dinyatakan pada bab 3 pada subbab 3.3.2 yang dimana dinyatakannya mengenai jasa ekosistem penyedia air, penyedia pangan, pengatur iklim, pengalir aliran air dan banjir, pengatur pencegahan dan perlindungan bencana, pengatur pemurnian air, pengatur pemelihara kualitas udara, dan pendukung biodiversitas. Adapun saran yang dapat diberikan atas penyusunan muatan KLAS RPJMD Provinsi Jawa Tengah ini yakini dengan telah dinyatakannya pada bab 1 pendahuluan subbab 1.5.2 terkait metode pengkajian pembangunan berkelanjutan mengenai jasa ekosistem bahwa terdapat 9 jasa ekosistem penting yang perlu dijelaskan menurut keempat jenis fungsinya meliputi fungsi penyediaan, fungsi pengaturan, fungsi kultural, dan fungsi pendukung dengan definisi lebih lanjut dari masing-masing fungsi telah dinyatakan pada bab 3 subbab 3.3.2. Maka baiknya penyajian mengenai data dan informasi mengenai jasa ekosistem pada struktur laporan induk dinyatakan berdasarkan setiap jenis fungsinya. Selain itu dapat ditambahkannya pula jasa ekosistem pada laporan induk meliputi jasa ekosistem penyedia bahan bakar, jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan dan bencana, pengolahan dan pemurnian limbah, serta pengendalian hama dan penyakit, dan jasa ekosistem fungsi kultural. Muatan keempat yakini efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yang telah disusun dengan telah dinyatakan pada bab 3 subbab 3.3.3 yang dinyatakan mengenai 21 jenis komoditas bahan tambang potensial beserta dengan peta sebaran jenis perizinan yang digunakan menjadi landasan data komparasi untuk dinilai efisien atau tidaknya pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian untuk saran yang dapat diberikan yakini dengan definisi efisiensi pemanfaatan sumber daya alam yakini nilai manfaat sumber daya alam yang diukur atau dikuantifikasi ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi lingkungan, maka penyajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam pada laporan induk KLAS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 melalui pernyataan jenis komoditas bahan tambang yang berpotensi dan peta sebaran jenis perizinan dinilai masih belum dapat merepresentasikan nilai manfaat sumber daya alam pada Provinsi Jawa Tengah. Lalu tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim yang telah dilakukan dengan definisi tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak perubahan iklim untuk dapat diketahuinya daya lenting atau resistensi atau kapasitas dari lingkungan. Maka pernyataan pada subbab 3.3.4 yakini tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim menunjukkan telah tepatnya penyajian data fenomena iklim meliputi curah hujan, suhu, kenaikan tinggi muka laut, dan cuaca ekstrim sesuai pula dengan pernyataan pada subbab yang sama bahwa tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan dengan indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Dari itu, pada laporan induk KLAS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 disertai data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah melalui peta sehingga dapat menjadi salah satu pedoman untuk dapat menyusun kebijakan pembangunan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Dan untuk muatan terakhir yakini tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati yang juga telah disusun dengan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati ditinjau dari kondisi lingkungan yang diukur dengan indeks keanekaragaman hayati apakah cenderung tetap, menurun, atau meningkat. Kemudian dapat ditinjau pula dengan ukuran lain seperti kerusakan hingga kepunahan, maka penyajian peta persebaran dan luasan kawasan lindung di Provinsi Jawa Tengah pada subbab 3.3.5 tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai representatif kondisi keanekaragaman hayati untuk dapat ditinjau tingkat ketahanan yang merupakan langkah yang tepat mengingat disampaikannya pula bahwa kawasan hutan merupakan kawasan dengan fungsi yang sangat tinggi dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati. Sehingga dengan keberadaan kawasan lindung berupa kawasan konservasi meliputi 14 KPH, 32 cagar alam, 1 tahura, 2 taman nasional, dan 1 taman nasional laut, dan 4 taman wisata alam dinilai oleh tim penyusun KLAS dapat merepresentasikan tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian muatan berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD pada pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah meliputi yang pertama, identifikasi pengumpulan dan analisis kondisi umum daerah berupa data daya dukung dan daya tampung yang telah disusun dengan telah dinyatakan pada bab 3 subbab 3.3.1 yang dinyatakannya mengenai elemen satuan pengukuran dari kapasitas penyediaan meliputi daya dukung air permukaan, daya dukung pangan, daya dukung lahan terbangun, daya dukung fungsi lindung dan kemampuan lahan. Juga elemen
manajemen satuan pengukuran atau jenis baku mutu lingkungan hidup sebagai batas toleransi unsur pencemar dari kapasitas tampung limbah meliputi daya tampung udara dan daya tampung air. Selanjutnya disertainya pula kondisi kualitas dan daya tampung air sungai menggunakan metode indeks pencemaran atau IP, kemudian ditampilkannya pula data hasil pengujian kualitas air laut. Adapun saran yang dapat diberikan yakini dari baku mutu lingkungan hidup yang dinyatakan dalam laporan induk ALHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 pada bagian daya tampung lingkungan hidup masih kurang dari baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Selanjutnya, identifikasi pengumpulan dan analisis kondisi umum daerah berupa data geografis yang telah disusun dengan dinyatakan pada bab 3 subbab 3.1.1 yang dinyatakannya mengenai besaran luas wilayah Provinsi Jawa Tengah beserta persentase luasan wilayahnya atas keseluruhan luas wilayah Indonesia, batasan wilayah dengan daerah lainnya, titik koordinat lokasi secara geografis, panjang garis pantai, pembagian wilayah secara administratif, posisi geostrategik, kondisi topografi yang meliputi ketinggian, kemiringan lereng, dan keberadaan dataran tinggi berupa pegunungan. Lalu identifikasi pengumpulan dan analisis kondisi umum daerah berupa data demografis dengan dinyatakannya pada bab 3 subbab 3.1.2 yang dinyatakannya mengenai besaran jumlah penduduk, kemudian besar persentase laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, struktur penduduk dengan menampilkan angka rasio ketergantungan dengan jumlah angkatan kerja dan pengangguran. Selain itu dinyatakannya pula mengenai arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat untuk dapat memanfaatkan momentum bonus demografi dari Provinsi Jawa Tengah yang diproyeksikan hanya terjadi sampai tahun 2030 berkesesuaian dengan dari nasional. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi pengumpulan dan analisis kondisi umum daerah berupa data keuangan daerah dengan dinyatakan pada bab 3 subbab 3.2.1 kondisi ekonomi dan sosial yang dinyatakan mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengeluaran per kapita dalam indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, indeks Gini, nilai tukar petani, dan angka kemiskinan. Selain itu, gambaran kondisi keuangan daerah terdapat pada subbab 3.4.2 kinerja keuangan daerah dengan menampilkan data APBD Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2018, 2019, 2020 menurut jenis APBD meliputi PAD atau pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian dana perimbangan, dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, kemudian belanja bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota, pemerintah daerah desa, provinsi lainnya, dan belanja langsung. Dengan berbagai data tersebut, kemudian ditampilkannya nilai rasio kemandirian keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber PAD, ruang fiskal yang menunjukkan keleluasaan pemerintah daerah dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, kemampuan mendanai belanja daerah, kemudian belanja modal, belanja pegawai tidak langsung, dan tax ratio. Adapun saran yang dapat diberikan yakini untuk bagian ini mengenai penjelasan terkait kondisi keuangan daerah sebaiknya dijelaskan secara runtut, dimulai dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dinyatakan melalui kinerja keuangan masa lalu melalui derajat otonomi fiskal daerah dengan menilai kontribusi realisasi pendapatan asli daerah atau PAD terhadap APBD, kinerja pelaksanaan APBD yang ditinjau melalui perkembangan nilai realisasi terhadap perubahan serta proporsi APBD. Kinerja APBD ditinjau melalui pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah, kemudian dana perimbangan berupa dana bagi hasil atau DBH, pajak atau bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kemudian bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Kinerja APBD juga dapat ditinjau melalui belanja daerah berupa realisasi belanja daerah dan transfer, proporsi, elemen belanja, serta pembiayaan daerah dan selipa tahun berjalan. Selanjutnya, kinerja APBD juga dapat ditinjau melalui neraca daerah. Selanjutnya, juga kondisi keuangan daerah dapat dilihat melalui indeks Gini yang dapat dilihat terjadinya ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk atau tidak. Kemudian kondisi keuangan daerah juga dapat dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja juga potensi pariwisata dan budayanya.
Adapun muatan kedua, yakini capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan yang telah disusun dengan dinyatakan pada bab 4 dengan dinyatakannya terdapat 264 indikator TPB yang dikaji oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah pada laporan induk KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2032 dengan melampirkan data terkait ketercapaian indikator TPB pada tahun 2019 menurut tujuan pilar dan OPD beserta dengan proyeksinya pada tahun 2030. Dan muatan ketiga yakini pembagian peran antar pemerintah, pemerintah daerah, ormas, filantropi, pelaku usaha, serta akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disusun dengan dinyatakannya pada bab 4 Subbab 4.3 yakini peran para pihak dalam pencapaian TPB yang dibagi menurut TPB 1 tanpa kemiskinan, TPB 3 kehidupan sehat dan sejahtera, TPB 4 pendidikan berkualitas, hingga pada TPB 8 pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak. Juga TPB 12 hingga 13, 14 di mana peran setiap pihak sendiri terdiri atas SKPD hingga lembaga non-pemerintah. 1. Kelengkapan dokumen. Yang pertama, kelengkapan dokumen KLHS yang telah disusun, yaitu sangat terpenuhi. Yang kedua, dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS terpenuhi semua. Penilaian 2, desain proses KLHS dengan kriteria penilaian apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan, yaitu sebagian terpenuhi, apakah disebutkan adanya bukti tentang komunikasi antara tim perencana dengan tim KLHS itu terpenuhi semua, apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuatan KRP itu sebagian terpenuhi, lalu apakah disampaikan secara jelas dan siapa pelaksananya itu sebagian terpenuhi. Untuk penilaian 3, pelingkupan KLHS dengan kriteria penilaian yang pertama, aspek penilaian 1 yang terpenuhi semua dengan telah disampaikannya isu strategis KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 menurut indikator dan kondisi lingkungan dengan kategori isu strategisnya meliputi penanggulangan kemiskinan, penanggulangan kesenjangan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas sederajat kesehatan masyarakat, kedaulatan pangan untuk pemenuhan gizi masyarakat, gender dan pemberdayaan perempuan, daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha, keberlanjutan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan SDA, peningkatan keamanan dan ketertiban lingkungan, dan tata kelola pemerintah untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Kemudian untuk aspek penilaian 2 yang terpenuhi semua pula dengan pelingkupan isu telah memuat ke 6 aspek tersebut berkesesuaian dengan kondisi gambar umum Provinsi Jawa Tengah yang telah dijabarkan pada bab 3 sebelumnya. Kemudian untuk aspek penilaian 3 yang tidak terpenuhi dengan lingkup geografis yang masih belum disampaikan secara jelas pada penjabaran permasalahan atau isu strategis KLHS tahun 2018-2023. Selanjutnya untuk penilaian analisis baseline sudah terpenuhi semua untuk semua penilaian, mulai dari kondisi terkini isu strategis dideskripsikan dengan jelas, kemudian dilakukan analisis kecenderungan terhadap isu strategis termasuk faktor pendorong terjadinya isu strategis, lalu ada hasil menunjukkan adanya hal-hal yang perlu diperhatikan pada setiap isu strategis. Tetapi ada satu penilaian yang hanya sebagian terpenuhi, yaitu isu strategis ditampilkan pada dimensi ruang dan karakteristik lokasi dalam konteks perkiraan. Karena yang menampilkan lokasi itu hanya beberapa program saja. Next. Selanjutnya adalah penilaian kajian dampak dengan kriteria penilaian yang pertama, apakah analisis dilakukan dengan melakukan tabulasi silang atau cross step antara KRP dengan isu strategis dengan nilai terpenuhi semua. Lalu yang kedua, apakah semua dampak dari setiap KRP terhadap isu strategis telah dianalisis dengan nilai terpenuhi semua. Ketiga, apakah perkiraan dampak kumulatif sudah dianalisis dengan terpenuhi semua. Kemudian keempat, apakah perkiraan dampak dilakukan secara kuantitatif dengan nilai terpenuhi semua. Dan apakah perkiraan dampak secara kuantitatif tersebut dilengkapi dengan hasil perhitungan contoh-contoh, rujukan kasus maupun analisis keuangan atau spasial dengan nilai tidak terpenuhi. Penilaian 6, mitigasi, alternatif, dan rekomendasi, di mana untuk kriteria penilaian dan penilaiannya adalah apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengukuran dampak dari KRP telah diintegrasi dengan jelas, itu terpenuhi semua. Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak tambahan atau sisa dampak yang mungkin atau masih
akan muncul itu tidak terpenuhi. Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diidentifikasi dengan jelas itu terpenuhi semua? Dan apakah hasil rekomendasi dihasilkan berdasarkan alternatif kajian dan isu strategis pembangunan berkelanjutan itu terpenuhi semua? Penilaian 7, laporan KLHS, di mana untuk apakah gambaran relevasi KRP dan KLHS dilaporkan itu sebagian terpenuhi. Apakah laporan KLHS mendeskripsikan proses KLHS beserta tahapan-tahapannya dan metodologi analisis yang digunakan itu tidak terpenuhi. Apakah terdapat hasil perumusan alternatif terhadap pemuatan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak resiko lingkungan hidup itu tidak terpenuhi. Apakah laporan KLHS secara jelas menunjukkan rekomendasi KLHS yang diintegrasi ke dalam KRP itu terpenuhi semua. Apakah pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS dijelaskan itu sebagian terpenuhi, dan apakah laporan KLHS dilengkapi dengan sumber data dan informasi yang digunakan termasuk pernyataan para ahli dan hasil wawancara atau diskusi itu terpenuhi semua. Penilaian 8, pengambilan keputusan dengan kriteria penilaian apakah kesimpulan dan rekomendasi yang diusulkan KLHS telah menjadi bahan pertimbangan untuk persetujuan KRP yaitu terpenuhi semua. Kemudian penilaian partisipasi pemangku kepentingan dengan kriteria apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas dengan nilai tidak terpenuhi. Lalu, apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan dengan nilai sebagian terpenuhi? Dan apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS dengan nilai sebagian terpenuhi? Baik, adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada presentasi kami hari ini yaitu dalam pelaksanaan KLHS perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 hingga 2032 terdapat 2 tahapan yaitu pembuatan dan pelaksanaan. Dari pelaksanaan didapat sebanyak 5 ketentuan muatan yang telah disusun dan juga terdapat 1 ketentuan muatan yang belum disusun. Dari penilaian yang diberikan didapatkan presentasi kelengkapan dokumen dari 31 aspek penilaian. Adapun saran dari dalam penyusunan terkait pemahaman muatan ini yaitu mencantumkan perkiraan dampak tambahan yang akan muncul setelah langkah-langkah mitigasi dilakukan, dan yang kedua yaitu penjelasan terhadap partisipasi masyarakat dalam penyusunan KLHS. Keterbukaan informasi dari KLHS harus jelas. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami lakukan pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.